Halo guys, berjumpa kembali lagi bersama saya di Lois CC Reaction. Oh ya, teman-teman, di video kali ini ada berita yang lagi rame ini ya. Jadi ceritanya begini, si Atta Halilintar ini membuat sebuah konten yang jangan ya dek ya. Dan ini dalam isi kontennya ini kira-kira seperti ini ya. Pacaran lama-lama kok tidak dikenalin ke keluarga, dan ini membuat warganet berspekulasi dan menduga-duga bahwa isi konten yang dibuat oleh Atta Halilintar ini diduga-duga menyindir si Puji. Dan ini warganet dan para netizen kita yang budiman ini maupun para fansnya Puji merespon dengan berbagai reaksi ya atas isi konten yang dibuat oleh Atta Halilintar. Jangan ya dek ya. Dan ini sepertinya kena mental ya dari para netizen kita ini yang sepertinya pasang badan untuk si Puji. Ini sampai netizen beraksi, sampai ke lubang semut pun akan dicari ya. Dan yuk tanpa berlama-lama lagi, berikut ini cuplikan videonya. Oke guys, sebelumnya gue udah tahan banget untuk gak buat video ini, tapi gue pengen gitu buat video ini sedikit aja. Sekarang lagi rame masalah VT-nya Atta yang bahas lagi tren yang jangan ya dek, yaitu gue bikin video ini karena sebelumnya gue pernah bikin video tentang Atta yang dimana Atta tuh attitude-nya bagus, etikanya bagus, mannernya bagus, dalam hal berbicara dan komunikasi nggak pernah nyinggung orang, nggak pernah menyindir orang, selalu hati-hati gitu dalam berbicara atau bikin konten apapun. Oke, di sini mungkin maksudnya Atta nggak menyindir siapapun, cuma jadinya jadi kemana-mana gitu. Jadi menurut pikiran netizen, oh kesini nih, atau mungkin ada netizen yang di posisi seperti yang Atta bikin video itu. Sebelumnya gue juga feeling, mungkin disuruh sama tim kreatifnya, atau mungkin ini ide konten dari tim kreatifnya. Tapi anyway Atta, gue gak mau nyudutin siapapun, gak mau nyudutin lu juga. Gimana pun kan lu ownernya, lu yang istilahnya bisa menghandle mereka. Kalau memang setidaknya konten itu nantinya akan menjadi viral atau menjudge orang lain, kan lu bisa stop gitu loh. Atau mungkin lo minta sama tim kreator, jangan kayak gini lah, nanti maksudnya orang lain, kan lagi panas-panasnya nih situasi ini gitu loh. Bikin konten yang lain, bikin kreatif yang lain, atau apa, pokoknya jangan berupa sindiran atau apapun. Karena apa, kasihan lu yang bikin konten, anak-anak lu sama istri lu yang diserang, kasihan lo. Anak-anaknya masih pada kecil, masih nggak tahu apa-apa, tapi ikut dibully. Bikin konten heboh terus di take down, terus maaf ya, tidak maksud menyinggol siapa-siapa. Terus nyinggol siapa dong? Kalau aku bukannya marah ya, enggak sih, cuman lucu aja gitu sama konten kreator itu, saking pingin viral apapun dilakukan gitu. Bikin, wah sebentar aja dia udah tahu algoritmanya bahkan begitu, kejadiannya bakal begitu tuh dia udah tahu. Karena apa, dia tuh kan apalagi konten kreator yang orang belum ngonten dia udah ngonten, masa aja dia nggak ngerti terus tiba-tiba nggak sengaja terus tiba-tiba minta maaf. Basi. Gibahin orang, nyeritain orang bisa, tapi giliran ceritanya disebar ke sana ke sini nggak mau. Kau jangan marah kalau orang lain nggak bisa mengontrol mulutnya. Kau aja nggak bisa mengontrol mulutmu sendiri. Udah cukup kuat muncung kau tuh ngomong jahat sama orang. Kuat juga kau menerima konsekuensinya. Kita ini punya akal, udah tua, udah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul. Makanya nih punya muncung, dijaga, hati-hati. Jangan muncung kau tuh digunakan untuk menceritakan kejelekan orang lain, menghina orang lain aja kerjaannya. Sebenarnya sah-sah aja membahas orang lain. Siapa sih yang nggak pernah menceritakan orang lain? Aku pernah, semua pun pernah. Tapi ya beradab lah sedikit, jangan sampai fisik orang, kekurangan orang, kejelekan orang, masalah pribadi orang, apes kok korek-korek sampai akar. Jadi kalau cerita yang kau ceritain kesebar, kau nggak usah ngamuk. Mulut kau sendiri yang kau kendalikan, jangan orang pula yang kau atur. Kau aja nggak bisa mengatur mulut kau, ngamuk pula kau sama orang lain. Manusia di muka bumi ini gak ada yang sempurna, masing-masing punya aib, masing-masing punya kekurangan. Berkaca kau sendiri sama kekuranganmu, baru kau bisa mengoreksi kekurangan orang lain. Merasa sempurna kali kau nggak punya kekurangan sama sekali rupanya. Ngomongin orang berasa yang paling bener, ngatain orang berasa yang paling hebat, nilai orang berasa yang paling sempurna. Apa lu? Ngerasa lu? Ya emang kata-kata ini buat lu, kampret. Kalau kamu suka seseorang tapi orang itu nggak suka sama kamu, jangan dipaksa ya dek ya.
Itu serangan balik dari Fadly ya, setelah Atta menyindir Fuji ya. Lagian juga udah kawin, adiknya ngapain nyindir Fuji sih, kenapa gitu loh. Saya juga bingung guys. Bahkan itu mereka rame-rame ya, itu dijawabnya satu loh, sendirian sama Fadly ya. Itu namanya laki-laki, beraninya satu-satu, jangan rame-rame. Kalau rame-rame namanya tawuran. Bahkan Fuji juga sama Ai ya, juga bikin juga sih serangan balik sama Atta ya. Kalau mau nakal jangan pakai hati, kalau pakai hati jangan sama yang nakal. Terus Fadly bilang, jangan ya dek ya. Dan ternyata sesudah kasus jawabannya Fadly, Aurel juga nyinggung mengenai tas rokok. Terus akhirnya ada yang bilang, Aurel nggak inget ya dulu tinggal di ruko makan pop mie dulu waktu lagi masih gadis, bisa nggak dia beli rumah kayak Fuji? Nah loh, niatnya ingin ngejatuhin Fuji, kok malah dia dijatuhin netizen. Terus Aurel bilang bahwa dia dari keluarga cemara. Keluarga cemara itu satu bapak dan satu ibu. Nah kamu dua bapak dua ibu, beda. Itu bukan keluarga cemara. Keluarga cemara yang benar itu ya keluarganya Fuji. Nah lo, terus lagi dijawab lagi sama Fadly ya, si Ida ya, gara-gara Fuji diituin kan, disindir, dia merasa perlu membela kali ya, nggak enak gitu kali ya. Kok Fuji udah begitu baik sama dia dituin. Akhirnya dibilang sama Ida, bilang apa? Kalau mantan pengen balik gimana? Jangan ya dek ya, mantan udah basi. Ya gitulah guys. Ya jangan nyenggol-nyenggol orang. Ya kalau udah nyenggol-nyenggol gitu kan jadi urusannya panjang. Sekarang belajar untuk mingkem ya, dengan komentar netizen yang benar-benar menyerang keluarga masing-masing, menyerang masa lalunya mereka, yang jadi kan panjang urusannya. Kan Ai terakhir kali bilang juga ingat pakai lagu rohani ya, ingat mati ya kan, tuh sudah ditutup. Itu namanya laki-laki itu satu lawan satu. Kalau satu lawan banyak orang itu namanya keroyokan. Good. Fadly atau Ai itu benar-benar laki. Jadi kalau laki-laki datang bawa banyak pasukan itu bukan laki, itu namanya keroyokan, jago kandang. Pernah tuh ada itu bilangnya, wah saya punya teman seluruh Indonesia. Lo punya temen juga. Nggak bisa membuat orang terpukau. Cuma temen doang, cuma temen di foto, nggak ada temen untuk bantu dia misalnya jadi orang hebat, nggak. Kalau cuma foto mah buat apa sih bangga-banggain, ya nggak sih? Kayak saya foto sama Roy Suryo, apa Roy Suryo kenal saya? Enggak, saya kenal dia, dia nggak kenal saya, ya nggak sih? Buat saya Fadly itu bagus, dia membela adiknya dan dia benar-benar laki dan dia benar-benar marah ya. Dia termasuk baik loh guys, dia ketika diundang dia datang ya, datang padahal adiknya sudah dihina ya kan, udah dijelekin tapi masih datang. Itu keluarga benar-benar agamanya bagus ya. Jadi kalau mungkin ya kalau Fuji itu agak-agak temperamental, tapi sosoknya perlu dikagumi, mandiri ya kan. Kalaupun temperamental ya masih ada baiknya gitu ya kan. Contohnya ketika manajernya yang menipu dia masih kasih 500.000 padahal yang lainnya nggak pernah ngasih sama manajernya, artis-artis ya. Itu saja buat saya sih. Maju terus Fuji, maju terus Fadly, dan semoga Atta sama Aurel juga semakin dewasa. Ya banyak juga loh yang komentar gitu. Allah sedang menunjukkan karakter Atta dan Aurel yang sesungguhnya. Iya, orang udah kawin kok adiknya ngapain sih disindir-sindir terus ngerasa tas rokok katanya dia. Padahal katanya inget nggak waktu di ruko makannya Indomie apa pop mie. Inget nggak kata gitu. Saya guys jujur kalau udah mulai pertengkaran
saya juga jadi mikir gitu ya, kalau saya diserbu seperti itu gimana? Ini kan seluruh se-Indonesia Raya ya. Entahlah, tapi semoga mereka berdamai. Karena bagaimanapun kita umat beragama, umat bertuhan, dan semoga karakter Tuhan yang mengampuni itu, dan Tuhan juga suka senang tutup mulut ya. Ya, cuma senang memberi. Ayo kita katupkan mulut kita. Kasihan loh, nanti Aurel justru makin apa namanya, maka ada yang ngomongin fisiknya Aurel, dasar lu gembrot gitu ya. Aduh, gue langsung ngerasa guys ke badan saya. Mungkin yang komentar tuh kurus banget ya, lihat aja. Jadi dia nggak inget kali-kali saking keselnya. Sudahlah, semoga baik-baik saja. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kalian sebagian besar udah tahu. Nah, ini dia si Bang Atta lagi berseteru ceritanya sama si Fadli sama si Puji, yang dimana perseteruan ini terjadi setelah si Torik menikah ya guys ya, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Awal mulanya ini dari konten si Atta, tapi sayangnya kontennya udah nggak ada di akunnya dia, sudah dihapus. Tapi netizen itu memang pada dasarnya cerdik ya. Konten sebelum dihapus sudah di-share ulang, diunduh guys, sudah di-share, udah booming. Nah, saya pun tahu isi kontennya seperti apa. Memang agak nyerempet-nyerempet sih ke Fuji, karena isinya tuh pacaran bertahun-tahun tapi nggak dikenalin sama keluarga. Nah, sebenarnya itu sangat disayangkan sekali ya, apalagi Atta ini kan kakak tertua ya. Jika memang isi konten itu benar tujuannya untuk si Fuji, Atta ini kan menurut saya ilmu agamanya pastilah di atas saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, sekarang logikanya jodoh maut rezeki itu kan gak ada yang tahu, hanya yang maha kuasa kayak gitu. Karena apa? Orang berpacaran bertahun-tahun, orang yang nikah aja udah bisa cerai kok. Ya, logikanya kayak gitu. Kalau masa berpacaran gak dikenalin sama keluarganya sih, buat saya pribadi sih sebenarnya fine-fine aja. Akan tetapi kalau tunangan belum kenal sama keluarganya, itu yang ngaco. Sebenarnya ya, karena pacaran itu kan tahap pengenalan. Jika memang benar ya si kontennya itu untuk Fuji, yang dimana akhirnya konten si Atta itu dibales lah sama si Fadli. Si Fadli itu di kontennya mengatakan jika tidak mau sama adiknya, kenapa dipaksakan? Mundur dek, ada gitunya juga, dia minggir dek apa mundur dek, pokoknya ada dek-deknya lah kayak gitu ya. Padahal orang berpacaran kan walaupun udah pisah sebenarnya nggak perlu bermusuhan guys, bisa saling silaturahmi. Kalau ada job kan bisa tetap baik, rezeki dibagi-bagi kalau pikirannya dewasa ya kan, kayak gitu. Jadi sangat disayangkan jika itu memang beneran sindir menyindir, atau bisa juga ini ulah netizen yang mengagumi mereka gitu, entah entah followersnya Fuji, entah followersnya si Atta, ya kita nggak pernah tahu, yang membesar-besarkan itu semua sehingga secara nggak langsung bisa menjadi kompor meleduk. Sebagai orang yang menyukai seseorang, ngefans lah artinya pengikutnya, seharusnya tidak terlalu membesar-besarkan itu jika memang sebenarnya konten itu bukan buat Fuji ya. Karena apa? Karena ulah kalian itu bisa menyebabkan sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada, masalah yang nggak ada bisa menjadi masalah jika isi konten itu bukan tujuannya untuk Fuji loh ya, dari si Atta itu. Jadi alangkah baiknya mengagumi sesuatu itu sekedarnya aja guys, jangan berlebihan. Yang harus berlebihan itu kepada Tuhan yang menciptakan kita. Karena apa? Saya ambil satu contoh aja ya kan, kita nafas sudah gratis loh dari yang maha kuasa. Coba kita kena asma, sesek ya, kita ke rumah sakit bayar kita nafas bantuan. Oke, mudah-mudahan semua ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum. Lagi rame tuh, jangan ya dek ya, udah nggak tersedia lagi videonya. Oke, katanya dia lagi menyindir Fuji Yanti Utami Putri, tapi nggak apa-apa lah. Kita tahu bersama bahwa dari acara lamaran, acara tunangan, acara nikahan, acara syukuran, acara lahiran pun nggak datang. Jangan ya dek ya.
Terus gue salvok nih sama satu perempuan yang begitu lengket gitu. Biasa aja kali, kan kemarin kan baru santai yang tuh ipar adalah maut, tar karyawan adalah maut. Ops. Ini lagi heboh tentang si Puji yang disindir oleh kakaknya si Haji 2 bulan itu, guys. Soalnya bukan apa-apa nih ya kan, setiap pagi, siang, malam, sore, sampai ke subuh-subuh nih ya kan, FYP gue seliweran tentang si Puji lagi, si Puji lagi, si Puji lagi. Kagak ada habis-habisnya, lo tau. Kayaknya ya orang-orang kalau nggak nyenggol si Puji tuh kayaknya nggak rame gitu ya, nggak viral gitu ya kan. Kayak orang-orang tuh pada pengen banget nyenggol dia gitu, gue mah heran. Kan si Haji 2 bulan itu kan udah nikah nih ya kan. Nah sedangkan si Puji juga diem, kagak ngapa-ngapain, kagak bergerak ngapa-ngapain gitu ya kan, disindir, cowok. Nah giliran sindiran tersebut itu dibalas oleh kakaknya si Puji ini ya kan. Nah si kakak yang Haji 2 bulan itu ngomong, itu tuh hanya mengikuti tren sekarang, bukan menyindir kepada siapapun gitu. Terus kalau misalnya bukan nyindir, kenapa dihapus postingannya, Pak? Kenapa? Gitu. Ini prediksi gue nih, nanti ada klarifikasi. Terusnya nih, nanti netizen-netizennya si Puji nih bakalan nyerang kepada si kakaknya Haji 2 bulan itu, guys. Lu lihat aja. Lu tahu kan sebrutal apa netizennya si Puji? Lihat aja nanti. Nih ya, gue kasih tahu kalau ada orang yang hobinya ini mencari-cari kesalahan orang lain, tapi giliran diri dia sendiri dikritik, langsung nggak terima, tersinggung dan juga marah-marah. Itu artinya apa? Artinya proses evaluasi dia dari monyet ke manusia belum selesai dan tidak sempurna. Jangan ya dek ya, jangan. Aduh, sekarang lagi marak ya bahasa itu. Itu katanya berawal dari siapa Gen Halilintar atau siapa Atta Halilintar ya, dia disinyalir katanya menyindir Puji, katanya kalau misalkan kenapa kalau serius tidak dikenalkan dengan orang tua dan sebagainya. Nah sekarang gini loh, saya mau menanggapi secara psikologis, oke? Jadi gini, tidak semua orang berhubungan dengan kalian, berhubungan pacaran dengan kalian langsung dikenalkan dengan orang tua kalau tidak memberikan keyakinan kepada diri kita bahwa dia adalah pasangan kita yang selayaknya. Nah sekarang pertanyaannya nih, apakah dia sudah layak untuk menjadi pacar dan istilahnya teman hidup nanti di kemudian hari? Kalau sudah menang benar-benar istilahnya dengan hati, sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan kriteria kita, barulah kita kenalkan dengan orang tua kita. Karena apa? Itu dianggap serius gitu loh. Jadi keseriusan orang itu dilihat dan diukur dari apa yang sudah dia berikan untuk kita gitu loh. Apakah dia sudah meyakinkan kita bahwa he's the one, inilah pilihan dia atau tidak gitu. Jadi kalian janganlah suka menyindir-nyindir apapun yang dilakukan oleh pasangan yang sudah putus, ya sudah jalani hidup masing-masing, nggak usah pakai nyindir-nyindir apapun istilahnya. Sekarang katanya semua para fansnya itu menghujat dan sebagainya. Ya sekarang fans juga menghujat karena ada api. Nah tidak ada asap kalau tidak ada api, bener nggak? Nah jadi kalau tidak mau dihujat, ya nggak usah memberikan sindiran-sindiran atau apapun itu, karena sindiran tersebut pas bersamaan dengan menikahnya Thorik dengan Alia gitu loh. Apapun kalian, semua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang jelas, yang kalian lakukan adalah yang terbaik untuk hidup kalian. Jangan menyenggol-nyenggol kehidupan orang lain, karena kehidupan orang lain juga punya privasi sendiri. Seperti itu ya. Jadilah seorang kakak yang bijak, jangan menyindir-nyindir, dan meningkatkan follower dari masing-masing follower yang ada. Gitu loh. Susah juga ya kalau seorang public figure sedikit aja punya masalah, pasti di blow up sedemikian rupa. Ya itu untuk kemenangan diri mereka gitu loh. Mereka senang atau tidak, ya itu tergantung dari persepsi mereka. Positive thinking itu yang terbaik. Jangan menghiraukan apapun yang sudah terjadi, karena yang terjadi bukan yang terbaik untuk hidup kamu. Oke? Jangan lagi menyindir-nyindir, karena menyindir adalah perbuatan yang sangat tidak mengenakan. Walaupun tidak disebutkan namanya, tapi kita merasa bahwa kita pernah hidup bersama atau pernah berhubungan dengan dia, artinya kita merasa bahwa ada sesuatu kaitannya dalam hidup kita. Seperti itu. Oke? Paham ya? Jangan ada istilahnya sampai semuanya dilibatkan. Orang tuanya yang tidak tahu apa-apa sampai dilibatkan, terus saudara-saudara yang lainnya langsung dilibatkan, dan diganti-ganti wajah-wajah yang dulu gitu ya, yang belum oplas dan sekarang sudah oplas, dibanding-bandingkan. Aduh, ya sudahlah ya. Damai itu indah. Yang jelas kita orang beradab pasti tidak saling menyakiti. Oke? Salam Dita Gading.
Media sosial sekarang udah jadi ajang sindir-sindiran nih guys. Ada yang bilang, udah pacaran lama tapi nggak dikenalin ke keluarga. Jangan ya dek ya. Ih, jelek banget gua ngedengernya. Kalau gua mah gua bales begini. Pulang naik haji tapi julid sama orang. Jangan ya mas ya. Begitu. Udah pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin orang tua. Ya nggak apa-apa lah dek ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menikah, lahiran, tunangan, nggak didatengin orang tua, ya janganlah dek, jangan. Ya, menikah punya ipar satu lusin, satu tambung. Janganlah dek ya, jangan. Ipar adalah maut dek ya. Menyala utiku. Udah lama pacaran tapi nggak dikenalkan orang tua, nggak terlalu sakit hati, nggak apa-apa ya dek ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dari tunangan, menikah, melahirkan tidak dihadiri orang tua, itu baru sakit hati. Jangan ya dek ya, jangan. Udah pernah maksa nikah padahal pasangannya toksik? Jangan ya dek ya. Udah pernah ngurusin pernikahan padahal nikahnya berdua tapi ngurusin cuma sendirian? Jangan ya dek ya. Udah pernah maksa nikah padahal orang tua bilang enggak? Jangan ya dek ya. Minimal kalau kau udah jelek, muka kau udah jelek, tingkah laku kau jangan. Sayang kali nggak ada yang dipandang dari kau, ya kan? Jadi kau jadi manusia sia-sia gitu loh. Harusnya kan kalau muka kau udah jelek, hati kau tuh bersih gitu. Jangan iri dengki, jangan menceritakan orang, jangan nyari kesalahan orang. Kau udah jelek, kau pula yang mandang orang buruk. Cobalah, buruk rupa cukup, buruk akhlak jangan. Menikah dengan yang punya adik selusin, jangan ya dek ya, jangan. Oke, dan ini dari sekian reaksi dari para netizen-netizen kita ini. Dan ini yang paling gue demen nih, si Dede lucu dan gemesin ini ya. Oke, kita lanjut lagi, saksikan berikut ini cuplikan videonya. Udah pernah antuh terus jatuh belum dek? Jangan ya dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya dek ya. Hancur kamu dek dek. Yuk pung dek dek. Si Dede pintar ya, luar biasa. Oke, teman-teman, itu tadi barusan kita saksikan bersama-sama berbagai reaksi luar biasa dari para netizen-netizen kita ini atas video konten yang dibuat oleh Atta Halilintar ini yang diduga-duga menyenggol selebgram Fuji. Oke, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen di bawah video ini. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya. Oke, akhir kata, see you next video. Bye-bye.